qala hadza rabbi hadza aghbaru falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang engkau persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang maha benar, yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surat Al-An'am ayat 75 sampai 79 tersebut menceritakan kisah inspiratif Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan, menemukan konsep tauhid, dan perjuangan logika untuk menemukan kebenaran. Perjuangan beliau pada akhirnya berhasil pada suatu titik, yakni menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya Tuhan suku atau satu golongan tertentu, tetapi Tuhan bagi seluruh makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berada dekat dengan manusia ketika waktu luang ataupun sibuk, saat duduk atau berdiri, baik bahagia maupun sedih, dan lain sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Aidul Adha adalah bagian dari hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, kemudian Allah menggantinya dengan domba. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Aidil Adha bersama-sama, seperti saat kita merayakan salat Aidil Fitri. Setelah salat, mereka melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagi-bagi dagingnya kepada fakir dan miskin. Secara syar'i, kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Aidil Adha dalam rangka ta'aruf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pensyariatan penyembelihan hewan kurban adalah Al-Quranul Karim, Al-Hadis, dan ijtima para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Dalil dari hadis adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan perbuatan beliau di antaranya hadis Bara bin Azib. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya thumma yarja'u fananhar faman fa'alahu faqad asab sunnatana wa man dabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi sayyi. Artinya, sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah sholat. Kemudian kita pulang lalu menyembelih hewan kurban. Barang siapa berbuat demikian,
maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Barang siapa yang telah menyembelih sebelumnya, maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah nusuk sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurban adalah bentuk dari pengorbanan seseorang terhadap harta bendanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya. Kurban memiliki banyak keutamaan, di antaranya keutamaan yang pertama, kurban merupakan bagian syiar Allah Ta'ala. Dan keutamaan yang kedua, kurban merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan yang ketiga, kurban merupakan